Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisbar, perkenalkan saya Gina Atika dan di samping saya. Perkenalkan, saya Eka Puji Lestari, biasa dipanggil Eka. Baiklah, Sobat Unisbar sekalian, jadi kami di sini akan berbincang-bincang santai terkait dengan kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan. Nah, Kak Eka, kalau boleh tahu nih, kakak asalnya dari mana, Kak? Kalau Aka ini asalnya dari Jambi, tepatnya itu di Muara Bungo. Oh, di Muara Bungo. Iya. Kalau Gina juga dari Jambi gitu. Gina di Sungai Penuhnya di Kerinci. Oh ya Kak, kok bisa kakak masuk ke kampus ini gitu kan? Secara kan kita beda provinsi nih. Gitu. Iya. Kok bisa masuk ke sini? Gitu? Iya, mungkin dari orang-orang banyak juga sih yang bertanya ya kan. Kenapa sih di Jambi kan ada juga ya kampus lain juga kan? Apalagi akan ngambilnya yang kebidanan. Pasti banyak juga kampus-kampus baik-baik juga gitu kan. Cuma karena kemarin itu ini sebenarnya rekomendasi dari, jadi Mama Aka nih ada temen ya kan, jadi temennya ini punya anak. Nah anaknya inilah yang dia kuliah di Unisbar ini, tapi sebelumnya kan dulu masih Stikes ya, nah jadi Aka masuk ke Stikes itu. Jadi akhirnya direkomendasiin, akhirnya minta tolong sama kakak tingkat yang di sana, jadi tolong didaftarkan gitu. Jadi tepatnya itu tahun 2019 di tanggal 17. Berarti Kak direkomendasiin sama temannya Mama Kak nih, makanya Kak tahu tentang kampus ini. Tapi sebenarnya ini ya, aku kan kemarin itu nggak lolos SN ya kan, sedih banget sih sebenarnya nggak lolos SN. Akhirnya coba lo SBMPTN di Jambi waktu itu, tapi mungkin nggak rezekinya gitu kan, jadi nggak keterima lagi. Akhirnya coba daftar online itu pernah sempet keterima di Jogja, S1 keperawatan tuh. Cuman ya nggak jodoh lagi lah gitu kan, soalnya orang tua mama ini nggak menyetujui. Alasannya mungkin karena terlalu jauh juga ke sana, terus juga biayanya juga lumayan cukup, nggak mendukung lah gitu kan. Iya benar. Pada akhirnya ya udah deh, coba aja kamu daftar di Stikes Sumbar dulu ya kan, kalau sekarang Unisbar nih. Akhirnya yaudah dicoba gitu, dan sambil nunggu-nunggu itu sebenarnya cemas juga kan, takutnya nggak keterima lagi gitu kan. Dan tapi alhamdulillahnya, syukurnya itu keterima. Berarti jodohnya Kak Eka memang di kampus ini gitu ya. Iya. Oh ya Kak, kalau boleh tahu nih, menurut Kakak nih keunggulan-keunggulan apa aja nih yang Kakak dapetin selama di kampus gitu kan? Apa yang membuat kampus ini berbeda dengan kampus lain? Kalau yang pertama pastinya ya kan, biaya untuk pembayaran uang UKT-nya itu bisa dicicil. Jadinya bisa seadanya kapannya ada orang tua uang, ya silakanlah dibayar gitu. Terus juga yang kedua, beasiswanya juga ada. Intinya nggak pernah mempersulit mahasiswa gitu kan? Tidak. Kalau Gina sendiri, kenapa nih dari Jambi kan sama juga nih kan, kayak Akak nih. Padahal di Jambi banyak juga kampus-kampus bagus lah pokoknya gitu kan. Kenapa bisa langsung milih di sini gitu? Oke, ya mungkin ya karena kemarin itu kan Gina memang basicnya sih Gina nggak dari SMA. Biasa kan untuk masuk ke kebidanan memang dari SMA tuh. Cuman Gina dari SMK tuh pengen gitu masuk ke kebidanan. Jadi pas hari itu tuh kebetulan ada promosi nih dari Stikes Sumbar. Waktu itu kan masih berbentuk Stikes tuh. Datanglah ke sekolah Gina. Nah, jadi dari cara promosi itu benar-benar bikin Gina tuh tertarik buat milih kampus ini gitu Kak. Benar-benar dari fasilitasnya oke gitu, kemudian akreditasinya, kemudian juga tenaga dosennya, wah itu kayak benar-benar bikin Gina tertarik. Jadi ya maka dari itulah Gina memilih Stikes Sumbar pada masa itu gitu kan. Dan setelah Gina masuk ke Stikes Sumbar benar adanya gitu, kayak Stikes Sumbar tidak pernah menyulitkan mahasiswa dalam pembayaran UKT. Tentunya kalau kita kan, apalagi kita di ekonomi menengah ke bawah gitu kan ya, itu kan sangat-sangat gimana ya, kesulitan dalam soal membayar gitu ya Kak. Gitu kan. Namun di Stikes Sumbar itu tidak pernah menyulitkan mahasiswa, tapi malah kayak boleh kok dicicil gitu. Itu benar-benar bikin wah keren banget sih gitu. Apalagi beasiswanya juga, soalnya pengalaman juga dapet ya kan, alhamdulillah, dan bisa meringankan sedikit biaya perkuliahan yang benar sekali. Namanya kesehatan nggak dikit ya kan. Karena kesehatan di mana-mana itu kan mahal gitu ya, kita ketahui mahal gitu. Cuman di sini tuh benar-benar terjangkau Kak, dan juga prodi yang kita mau tuh ada gitu. Di sini juga ada S1 kebidanan gitu, udah ada profesinya malah gitu. Jadi kayak
udahlah ini udah sepaket gitu kan. Lah, gitu kan. Kakak semester berapa? Alhamdulillah ini udah di penghujung akhir ya, semester 8 akhir. Semester akhir. Itu berarti lagi susah-susahnya ya, lagi nyusun skripsi. Ya gitu. Gimana nih perkembangan skripsi ya Kak, kalau boleh tahu? Kalau perkembangan, alhamdulillah kemarin udah di ACC pembimbing 1, pembimbing 2. Jadi insya Allah di bulan Mei ini akan mau sempro. Jadi nanti tinggal daftar aja lagi. Tinggal daftar. Kakak bilang tadi kan kakak udah semester 8 ya, berarti udah tingkat akhir lah ya. Nah, tentunya kakak mempunyai pengalaman atau ya lika-liku kehidupan selama itulah gitu. Boleh nggak Kak diceritain sedikit? 4 tahun ya, oke. Awal masuk itu sebenarnya aku tahu ini ya, ngambil program studi D3 kebidanan gitu. Ya kan. Tapi pas di semester 5 itu memang ada keputusan dari dari kampus ya kan. Ada pemilihan nih, kalian mau tetap di D3 atau mau lanjut langsung ke S1 gitu kan. Awalnya kan masih ini bimbang gitu kan, mau tetap lanjut atau enggak ya gitu kan. Soalnya gini tau kan, kalau di D3 itu kan banyak praktek. Banyak prakteknya, iya. Kalau awal kakak masuk ke sini pun, ya itu salah satunya gitu kan, karena pengen praktek-prakteknya Oh itu poinnya yang kakak iya, pengen. poinnya gitu kan. Tapi akhirnya masih tetap nih awalnya bertahan gitu kan. Tapi lama-lama kayak udah mulai mikir nih, bahwasannya nanti kan kalau sekarang bidan ini kan memang harus wajib ya benar. S1 kan. Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 itu kan. Nah, ya gitu. Nah, jadi mau nggak mau biar mempercepat aja gitu ya kan. Nanti kan juga kalau misalkan kita lulus D3 harus lanjut lagi ya S1 gitu kan. Belum lagi mau profesi lagi. Daripada nanti harus nunggu-nunggu lagi gitu kan. Umur juga nanti semakin naik ya kan. Maka dari itu langsung aja deh ambil S1 gitu kan. Akhirnya masuklah S1 itu dari semester 5. Sebenarnya akak telat sih, kawan-kawan akak yang sebelumnya D3 itu kan ada sebagian yang udah masuk S1 nih gitu kan. Jadi akhirnya masuk lagi nih. Awalnya pas masuk itu berasa kayak jadi mahasiswa baru lagi gitu kan. Padahal itu teman lama gitu kan, tapi kayak rasanya canggung aja gitu. Tapi akhirnya suasananya berbeda juga. Iya, suasananya berbeda gitu. Akhirnya oke deh lanjut gitu. Sampai akhirnya sekarang S1 ini. Kayak bisa nggak kakak kayak, tapi kan udah pernah preklinik gitu kan, kayak turun ke rumah sakit, rumah bidan atau sebagainya gitu. Ada nggak kak kayak kejadian-kejadian yang malah tidak bisa dilupakan gitu? Kejadian ya. Sebenarnya kalau kejadian nggak terlalu lah ya kan. Apalagi kalau misalkan ada satu. Waktu itu kan aku praktek di puskesmas ya. Puskesmas Marunggi di Pariaman. Marunggi. Ya. Jadi waktu itu kan lagi zaman-zamannya Covid nih. Jadi zaman-zamannya Covid. Jadi waktu itu selama seminggu nih kita masih aman-aman aja nih. Tiba-tiba ternyata ada informasi dari pihak puskesmas bahwasannya di Puskesmas Marunggi ini ada satu kasus orang yang kena COVID. Berarti cemas langsung ya. Iya, jadi kan kalau kita di puskesmas itu kan ini ya, berapa minggu ya? 3, 4 kalau nggak salah. 3 minggu. Jadi akhirnya kami diinformasinya sama pihak puskesmas itu bahwasanya anak-anak praktek ini selama seminggu kalian libur. Oh itu libur tuh? Sebenarnya nggak diliburin, cuman kayak untuk antisipasi aja gitu kan. Soalnya kan ada COVID, takutnya nanti kita mahasiswa nih lagi praktek, takutnya terjangkit juga. Jadi akhirnya disuruh ini seminggu itu off dulu. Dan akhirnya kita selama seminggu itu disuruh swab. Dan alhamdulillahnya ya kan kami negatif lah. Negatif semuanya. Tapi abis vakum 1 minggu itu balik lagi nggak kak ke sana 1 minggu lagi untuk mengganti yang tadi? Gara-gara itu juga sih Gina, sebenarnya kita nggak bisa pulang. Jadi kita tetap di rumah tempat kos-kosan kita. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Soalnya karena COVID itu kan, karena kan kita nggak tahu juga kalau misalkan kita negatif kan kita nggak tahu kalau misalkan nanti di luarnya tiba-tiba kita terjangkit gitu kan. Jadi mau nggak mau sih kita tetap stay di kos itu. Benar-benar kondisi yang sangat-sangat tidak diinginkan lah ya, menghambat semuanya. Cuman sekarang alhamdulillah udah berkurang lah ya kasus. Alhamdulillah. Oh ya kak, terus kalau misalnya di rumah bidan pernah turun ke sana? Pernah. Kalau di S1 kan nggak ada ininya ya praktiknya, tapi di Alhamdulillah udah ada sih. Udah ada Gina ya, enak kan langsung gitu kan. Kalau Akak kan dapat pengalaman praktik itu kan di D3, jadi waktu itu rumah bidan itu 2 kali kemarin, 2 kali. Ya. Dan untuk pertama kalinya sih bisa nengok orang melahirkan. Nah di sana tuh bener kayak gimana perasaan Gina? Pertama kali ya kan? Iya bener.
kayak benar-benar kondisi partus itu tuh benar-benar kayak udahlah kompleks semuanya di sana gitu. Ngeliat gimana pengorbanan ibu kan gitu, gimana proses persalinan itu terjadi, benar-benar bikin gimana lah. Kayak kadang ngerasa ya alhamdulillah gitu milih jurusan ini gitu kan Kak. Kayak semua daur hidup kehidupan tuh ada di kebidanan gitu loh. Mulai iya kan, benar-benar kita tuh dari bahkan sebelum adanya konsepsi loh malah gitu, pranikah gitu, kita mulai dari pranikah, kemudian ya konsepsi, terus terbentuklah kan di sana. Setelah itu kehamilan, persalinan, nifas, sampai dengan semuanya kita urus gitu. Kalau untuk daur hidup wanita gitu kan Kak. Jadi benar-benar kita sebagai wanita pun kita merasakan benefitnya gitu, kita merasakan ilmu yang kita dapatin dari kebidanan ini benar-benar nyata banget untuk kita gitu sebagai wanita gitu. Baik itu dalam menjaga organ reproduksi, kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan orang juga, pokoknya banyak banget ilmu yang kita dapatin kalau di kebidanan. Kakak ngerasain nggak sih? Gitu? Ngerasain banget Gina, kayak ini loh yang selama ini aku pengen gitu kan. Kayak wah pokoknya bener-bener luar biasa. Iya, luar biasa banget sih, kayak nggak nyesel kalau milih satu kebidanan mah. Kadang juga banyak ya teman-teman nih sering nanya juga nih, temen nakal yang waktu SMA sih ya kan, gimana kuliahnya, enak ya di kebidanan? Enak dong. Aku enggak ya, karena mikirnya kan kebanyakan orang masuk kebidanan bukan karena keinginan sendiri ya kan. Suruhan dari orang tua lah. Jadi kalau memang keinginan dari sendiri tuh memang enjoy aja gitu ya kan. Kita malah senang loh Kak, happy kita ngejalaninnya. Iya. Mau sesulit apapun nanti mata kuliahnya di situ, prakteknya kayak gimana, tetap aja ya, enak aja gitu ya kan. Kalau misalkan memang keinginan hati gitu kan. Ngalir aja lah semuanya gitu. Ngalir pokoknya. Bahkan kita melakukan kayak seneng aja gitu ngelakuinnya gitu. Apalagi pas ngurus-ngurus anak-anak gitu, ibu kan. Wah. Yes. Banyak banget. Apalagi kalau itu, aku paling seneng kalau mandiin bayi. Kenapa tuh? Lucu aja gitu, tapi pas awal pertama pernah sih ya kan. Jadi kan lumayan panikan juga Kak ya kan. Jadi waktu itu pertama kali ke rumah bidan nih, jadi dapat lah untuk pertama kalinya mandiin bayi gitu kan. Jadi pas nengok bayi itu kan tiba-tiba bayi ini kayak ada bintik-bintik kayak lumayan banyak gitu kan. Tapi sebenarnya itu kayak hal biasa lah kata orang di situ gitu kan. Tapi ya karena keburu panik, mungkin Akak mikirnya ini udah keburu kedinginan nggak sih gitu ya kan. Gitu. Apalagi Akak mandiin bayi pun agak lama juga karena takut-takut gitu kan. Apalagi pas for the first time juga kan. Balikin bayinya, ininya kayak mana ini gitu ya kan. Tapi untung didampingi lah ya kan. Apalagi bayi itu licin kan. Tuh banyak. Apalagi kalau udah mulai nangis itu udah kayak ya Allah gimana ini ya, panik pokoknya gitu lah. Jadi akhirnya makin kesini alhamdulillah sih udah mulai terbiasa gitu. Jadi kalau misalkan sehari nggak pegang bayi itu rasanya ada yang kurang gitu. Tapi Kak, for the information nih Gina memang dari awal tuh kayak nggak suka anak kecil gitu. Cuma pas masuk ke bidanan ini kayak karena sering interaksi kali ya gitu kan sama anak kecil, sama bayi, jadi kayak tumbuhlah rasa cinta ke bayi gitu loh Kak. Apalagi bayi itu pas baru lahir itu kan kecil banget kayak kayak gini gitu. Lucu banget. Kalau Gina udah praktek juga ke rumah sakit ya kan? Udah, alhamdulillah udah. Gimana tuh kalau di rumah sakit? Kalau di rumah sakit ya kasusnya lebih kompleks, apalagi kan pas kami turun pertama kali itu konsepnya kan KDPK, bukan yang terkait dengan kebidanan gitu. Jadi memang secara umum waktu itu Gina masuk ke ruangan bedah dan paru. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit atau komplikasi di sana. Jadi kayak wah di sana tuh udah kayak alhamdulillah ya, bersyukur dikasih kesehatan sama Allah gitu. Karena melihat penyakit yang kompleks di sana tadi tuh udah kayak wih ini kayaknya bersyukur kali sih. Kalau berarti belum masuk ke ruang kayak ruangan perinatologi itu belum ya? Belum. Mungkin itu nanti pas profesi kali Kak ya. Pas profesi ya. Seru juga loh di situ Ben. Iya, apalagi anak-anak. Soalnya kan di sana kan banyak-banyak kasus anak-anak yang kayak BBLR gitu kan. Terus banyak prematur juga. Iya, prematur. Pernah tuh tapi seru sih di situ, lucu-lucu bayi-bayinya gitu. Apalagi pernah ada waktu itu prematur kan, kembar bayinya. Lucu kayaknya. Oh, udah milih. Iya. Keren dong. Pernah juga ketemu ada ibu yang air ASI-nya itu nggak keluar ya kan. Dan ibu-ibunya nangis tuh, kasihan nih. Tapi nggak mastitis kan, bukan penyumbatan. Enggak, tapi kayak kemungkinan kalau ditengok sih karena ibu tuh sendiri di rumah sakit itu. Nggak ada yang nemenin. Tidak ada pendamping dari nggak ada. Oh my God. Makanya akhirnya kita ya sebagai bidan gitu kan mendampingi gitu kan.
kasihlah motivasi gitu kan untuk ibunya, yang memberikan support ditenangin, lah ya gitu. Soalnya mungkin ibu tuh iri juga, soalnya kan di dalam satu ruangan itu ada beberapa ibu-ibu lain juga gitu. ibu-ibu yang lain didampingi tuh sama suami. Didampingi, ada ibu ini lah sambil pas pumping tuh dia sambil nangis gitu, kasihan juga sih. Entah katanya tuh sih suaminya belum datang, tapi sayang juga gitu ya kan, harusnya kan gercep bagaimanapun ya kan ya. suami itu kan harus siaga gitu loh, Iya, Kak. harusnya siaga. Jadi makanya Gina bilang kalau misalnya nih buat teman-teman juga ya gitu, kalau memilih pasangan, apalagi untuk pasangan hidup, pilihlah laki-laki itu yang menemani kita tuh di saat kita sakit juga gitu, jangan memilih pas seneng aja gitu. Suka duka gitu. Benar. Oke nih Kak Eka, jadi sebenarnya kita mau nanya nih, Kakak pakai baju PDH BEM ya, BEM Tikes. Oke. Jadi gini Kak, boleh nggak ceritain sedikit banyaknya tentang gimana sih Kakak bisa mengenal BEM gitu, masuk BEM gimana? Sharing lah. Kalau dihitung-hitung dari awal Aka masuk ya tahun 2019 sampai 2022 itu ada sekitar 4 tahun Aka berorganisasi. Udah lama ya 4 tahun. Iya, udah lama banget. Jadi dari awal maba itu alhamdulillah Aka disuruh ataupun memang ada keinginan dari sendiri sih sebenarnya kan. Karena mungkin berpotensi lah untuk bisa ikut berorganisasi. Walaupun sebenarnya dari awal masuk ke Unisbar ini nggak ada pikiran sama sekali mau ikut organisasi. Tapi dari awal Kak udah menonjol juga tuh pas PKKMB itu juga. Itu sebenarnya entah keuntungan entah apa, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aja jadi kepilih Queen ya pada waktu itu 2019. Sebenarnya memang dari awal masuk tuh nggak ada kepikiran kayak nggak ada lah mau ikut-ikut organisasi. Tidak ingin menonjol lah ya. Pengen fokusnya kuliah aja lah. Kuliah Apalagi pulang. di zaman SMA dulu itu kan nggak ada yang namanya ikut organisasi, pun ada ikut tapi nggak terlalu aktif lah gitu kan. Tapi akhirnya di sini mencoba untuk ikut gitu kan. Akhirnya ada kesempatan untuk masuk ke organisasi BEM. Yaudah deh ikut gitu kan, mencoba lah gitu kan. Pengen juga sih merasakan bersosialisasi sama orang-orang baru gitu. Itu dari semester 1 Kak ikutnya? Iya, dari semester 1, dari maba itu langsung tuh. Akhirnya ikut lah ya kan. Dan ternyata awalnya memang cukup kesulitan ya, maksudnya tuh kan ketemu orang baru nih, apalagi bahasanya juga Kak belum terlalu bisa. Kadang kan mereka berbahasa Minang ya kan, kan Sunda gitu kan, jadi nggak tahu gitu kan. Tapi akhirnya bisa lah sedikit-sedikit belajar, terus mengenal mereka, sampai akhirnya awalnya mikirnya pokoknya cuman 1 semester ini aja deh ikut BEM gitu kan. Tahu-taunya malah keterusan sampai sekarang. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba, tapi akhirnya makin lama makin kesini kayaknya enak juga berorganisasi gitu ya kan. Apalagi di akhir-akhir tahun 2021 kalau nggak salah. Itu kan udah mulai gabung-gabung semua ya kan. Gitu kan. Jadi punya program-program bareng lah sama anak dari Fakultas Kesehatan sama Fakultas Ekonomi gitu kan. Dan akhirnya di Fakultas Ekonomi ketemu lagi kawan-kawan baru-baru lagi gitu kan. Yang awalnya juga takut-takut nih berorganisasi, takut kayak nggak bisa lah gitu kan ngomong atau apa. Tapi akhirnya bisa gitu kan, malah seru rasa-rasanya pun. Di akhir ini pengen nggak mau berhenti gitu awalnya gitu kan. Tapi mau gimana lagi, udah di akhir sih. Iya. Mau tidak mau, suka tidak suka ya Kak ya. Tidak mau gitu. Kalau Gina di tahun berapa? Gina tahun berapa masuk? Gina juga kebetulan waktu itu pas di bawah Kakak sih, pas masih dalam bentuk Tikes Sumbar waktu itu tahun berapa ya? 2021 ya? 2020. Gina juga sama sih kayak Kak Eka, kayak awalnya sih memang tidak ingin menonjol lah daripada yang lain gitu. Cuman ya karena diri ini bergejolak lah ingin gitu kan, ikut andil dalam hal tersebut, jadi ya masuk lah kan. Awalnya kan memang dalam si anggota biasa gitu kan, departemen kesenian itu waktu itu Tikes, habis itu upgrade lagi waktu itu pas penggabungan menjadi universitas. Jadi Gina bergabung juga nih di Fakultas Ilmu Kesehatan. Gina juga di dalam departemen juga waktu itu. Kemudian baru lagi ada BEM Universitas nih Kak, beberapa tahun terakhir ini. Jadi waktu itu pembukaan kan, open recruitment dari mahasiswa. Jadi kayak ada juga sih yang merekomendasikan mungkin ikut lah gitu kan, buat daftar gitu. Sebenarnya sih kalau dari diri pribadi agak pesimis ya, karena singkat universitas gitu ya kan, kayak lebih gitu. Hard gitu kan, lebih susah gitu. Jadi ya udahlah, coba-coba tadi gitu kan. Coba-coba. Ternyata ya alhamdulillah lah dipilih kan gitu. Jadi ya mau tidak mau ya kita jalankan tanggung jawabnya. Cuman ya memang Gina
memiliki beberapa kendala kan, karena memang dari Fakultas Ilmu Kesehatan ke ekonomi itu lumayan jauh jarak tempuhnya. Cuman ya alhamdulillah tadi kan sama kayak Kak Eka, di dalam BEM itu benar-benar terasa banget tuh kayak kekeluargaannya, kemudian ya solidaritasnya, wih keren banget sih, kayak benar-benar ketemu teman baru gitu kan, saling sharing segala macam gitu. Kita dari berbagai daerah juga kan gitu, terus juga menambah pengalaman kita terhadap organisasi. Kemudian juga kami sering mengikuti terkait dengan konsolidasi gitu ya Kak. Iya. Kalau di tingkat BEM Universitas tuh ada konsolidasi dengan kampus lain se Sumatera Barat. Waktu itu kami juga pernah ke UIN, kemudian juga waktu Raker Konsolda juga pernah gitu kan. Pokoknya ya seru banget lah. Kami juga waktu itu pernah ke Cianjur waktu itu Kak Eka. Cianjur? Ngapain itu Gin? Waktu itu pas kami ke Cianjur itu konsoldanya tuh Pariaman dan Padang Pariaman gitu Kak. Iya. Kami waktu itu diutus 3 orang ke sana. Jadi waktu itu kan ada juga musibah pada saat gempa itu kok. Kakak ingat kan? Gempa Cianjur itu ya? Benar. Iya. Kami sekitaran 1 minggu lebih lah di sana gitu. 1 minggu. Di situ benar-benar kami ngerasain wah ini nih gitu. Iya. Jiwa korsa gitu sebagai Berarti Gina di organisasi. Cianjur itu tidur bareng sama korban-korban di situ? Berarti bergabung aja sih, Iya. berbaur di situ ya, ya? kami dengan masyarakat juga di sana tidur di rumah masyarakat. Iya. Benar-benar iya. Pokoknya masuk BEM itu best lah. Biasa. Dari itu ya Gin, anggota dari departemen langsung ke Presma gitu ya? Sebenarnya jalanannya cukup panjang cuman ya. Apapun kayak gitu ya. Awalnya nggak kepikiran sih sebenarnya bakal bisa sampai detik ini gitu ya kan. Malah awal pas masuk ke BEM ini mikirnya kayaknya bakal jadi anggota biasa aja, nggak akan dapat apa sih namanya posisi yang lebih wow gitu kan. Tapi akhirnya alhamdulillah dapat di yang pertama itu di tahun 2019 jadi bendahara. Walaupun sebenarnya mikirnya kayak kenapa ya bendahara terus rasa-rasanya ya. Soalnya dari SMA dapatnya bendahara terus nih gitu kan. Tapi akhirnya lanjut lagi 2020-an itu dapat lagi naik lagi jadi sekretaris. Inti terus ya. Iya, anehnya itu inti terus gitu kan. Padahal sebenarnya kan mikirnya kalau misalkan jadi anggota pun paling ke agamaan ya. Kalau dua kan ada tuh ya kan agamaan itu kan. Tapi akhirnya dapat gitu kan. Dari sekretaris naik lagi alhamdulillah jadi ketua BEM gitu. Sekarang Kak Eka juga sudah jadi gubernur Pikes ya. Iya, kemarin itu kan udah gabung ya kan. Oke, baik. Jadi sobat Unisbar sekalian, jadi di sini kan kami sebagai perwakilan dari kemahasiswaan juga, jadi mengajak sobat-sobat sekalian, marilah bergabung bersama kami dengan organisasi kemahasiswaan, yaitu ada BEM. Di sini juga banyak organisasi BEM, kemudian ada UKM sesuai dengan minat dan bakat sobat sekalian, baik itu dari olahraga, seni dan banyak lainnya. Jadi sobat-sobat sekalian tuh bisa mengasah skill sobat-sobat sekalian dengan masuk organisasi gitu. Jadi memang tidak ada ruginya ya Kak Eka ya masuk dalam BEM itu gitu. Jadi benar-benar mengasah public speaking, kemudian skill, dan juga kita banyak kenal orang baru ya Kak ya. Lebih tepatnya itu sih, kenalan gitu. Kenalan, tahu kan rekan-rekan. Kadang kalau misalkan nggak sengaja ketemu di jalan atau apa, kenal gitu kan, halo Eka ini gitu ya. Oke. Senang juga sih sebenarnya kayak kalau ketemu orang disapa gitu. Bener-bener, pokoknya nggak rugi sih kalau misalnya masuk organisasi mah. Coba. Pokoknya untuk teman-teman Unisbar ya kan, apalagi nih untuk mahasiswa yang baru tahun kemarin ya masuk ya, ayo mulai berorganisasi, aktif untuk masuk ke organisasi. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya Kak ya, kuliah pulang. Soalnya berpengalaman juga nih kawan-kawan kakak di sana. Iya banyak banget tuh yang kayak enggak lah aku mau fokus aja kuliah gitu kan, capek berorganisasi gini. Oh sebenarnya nggak kayak gitu juga ya kan, malah lebih bagus juga loh, banyak banget kita bisa berkenalan sama orang banyak. Iya, karena memang untuk kita kerja nanti kan yang dituntut bukan hanya hard skill loh Kak Eka, soft skill juga diperlukan loh gitu. Jadi memang itu lagi nih bilang benar-benar banyak benefitnya kalau kita masuk organisasi. Pokoknya nggak rugi gitu. Untungnya banyak sih. Ya. Iya. Jadi untuk sobat Unisbar sekalian, beberapa hari lagi yang akan datang bakal ada nih pemilihan untuk presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa.
Jadi sobat-sobat sekalian tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Jadi ayo bergabung bersama kami untuk menjadi bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Barat. Tidak ada ruginya loh, ya kan Kak Eka? Iya, betul banget Gina. Enak loh jadi Presma. Oke, Iya. Gina ya, dari tahun berapa Gina masuk? Gina, Periode jadi berapa, Presma Gina? Dari 2022 Kak, 2022 sampai ya? 2023. Iya, oke. Ini Gina nantiin nih siapa yang bakal jadi ganti Iya. Gina Kak. Kira-kira ada nggak sih Gina bayangan-bayangan siapa calonnya gitu? Oh ada dong. Ada? Ada dong. Oh ya ini Kak Eka, tadi kan kakak bilang kakak dari Muara Bungo ya? Nah tentu kakak di sana punya banyak kenalan dong gitu, anak-anak SMA yang baru lulus gitu. Iya. Coba lah kayak ajak gitu kan masuk ke Unisbar gitu. Karena kan kakak juga tahu kan kualitas dari Unisbar itu gimana, udah terakreditasi B, kemudian fasilitasnya, sarana Iya. dan prasarananya yang memadai gitu kan. Jadi kakak bisa dong kayak mengajak mereka untuk kesini gitu. Oke, ini khususnya ya untuk adik-adik yang ada di sekitaran Jambi ataupun ada di Muara Bungo. Ayo semuanya cari informasi nih kampus ya. Dan salah satu kampus yang wajib nih kalian kunjungi ataupun kalian harus wajib masuk gitu kan. Itu adalah Universitas Sumatera Barat, tepatnya yang ada di Pariaman. Jadi untuk teman-teman dan adik-adik yang ada di Muara Bungo, ayo mulai bergabung bersama kami. Kalau misalkan kalian ada ingin informasi lebih lanjut, kalian bisa cari di websitenya Unisbar, itu tepatnya ada di PMB Unisbar SID ya. .ac.id. Ya. Ya, untuk adik-adik gimana nih yang di Sungai Penuh, kota Sungai Penuh, tepatnya di Kerinci. Anak Kerinci banyak loh Kak di sini. Iya, rata-rata anak itu ya, Kerinci. Memang Kerinci banyak kami di sini. memang memang pengen banget di sini gitu kayaknya. Jadi ayolah kita semua kesini semuanya bergabung bersama kami untuk menjadi bagian dari Universitas Sumatera Barat karena memang tadi yang sudah Gina sebutkan fasilitasnya memadai, kemudian akreditasinya juga udah bagus kan. Kemudian juga di sini tuh udah kayak taraf internasional loh Kak gitu. Kayak teman-teman kita kemarin kan udah ada yang ke Thailand tuh. Iya, bener banget. Kalian nggak pengen luar negeri? Ayo, siapa yang nggak mau kan? Iya. Dan satu lagi Kak, kami itu bakal itu loh ada komprehensif ke Malaysia. Jadi Gina ya, iya. angkatan Gina. Sarjana kebidanan ya besok ya. Jadi memang MOU Unisbar ini udah luas gitu, mencakup banyak kampus, bahkan jangan yang bukan nasional aja gitu, udah internasional malah gitu. Jadi jangan ragu lagi gitu kan. Iya, sebenarnya yang Malaysia itu memang dari tahun berapa ya? Sebenarnya udah lama juga ya, tapi akhirnya mulai dibuka kembali gitu ya. Dan jujur Kak, agak sedikit iri sih Gina. Iya Ke dong. luar negeri loh, kapan lagi ya kan? Iya. Dapatnya di angkatan Gina, berarti Gina yang beruntung. Mungkin nanti di profesi ya Kak. Oke, profesi mungkin ya Siapa Kak ya. tahu ya kan? Tapi adik-adik kalian pasti dong berkesempatan untuk magang ke luar negeri ya kan Kak Eka. Iya, pasti. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, ayo bergabung bersama kami di Universitas Sumatera Barat. Baiklah Sobat Unisbar, mungkin itu saja perbincangan santai kita pada hari ini. Mungkin kita akan ketemu di lain waktu. Saya Gina Atika, pamit undur diri. Saya Kak Pujilasari, mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.